Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifun Nasor, Kepala Tata Usaha di Madrasah Aliyah Al-Ijaziyah Bahrul Ulum Ta'abas Jombang. Jadi kita setiap tahun setiap tahun pelajaran itu dimulai bulan Juli. Dan setiap menjelang tahun ajaran baru kita melakukan rapat pimpinan, kepala madrasah beserta pembantu, artinya wakil kepala semuanya, termasuk juga bidang tata usaha. Jadi itu membahas semua agenda yang akan dilaksanakan dalam satu tahun secara global dan khususnya dalam satu semester. Itu mencakup semuanya, mencakup kurikulum, mencakup kesiswaan, mencakup sarpras, humas, dan lain-lain, perpustakaan, semuanya. Jadi dan aktivitas itu yang saya sebutkan tadi tidak lepas dari administrasi, dan segala administrasi yang berhubungan, administrasi di setiap bidang itu hubungannya dengan tata usaha. Dalam artian saya termasuk yang ada di tata usaha harus turut menjalin komunikasi dengan banyak waka, bidang waka dan lain sebagainya. Karena itu masing-masing itu tidak lepas dari administrasi, dan administrasi yang memegang adalah tata usaha. Ini model yang begini ini tidak semua madrasah. Artinya gini, kalau di I'dadiyah niki tata usaha yang administrasi itu yang memegang adalah tata usaha, terlepas dari itu untuk kebutuhan apapun, entah kebutuhan kurikulum, entah kebutuhan kesiswaan atau yang lain, BK dan lain sebagainya, itu yang memegang adalah tata usaha. Kalau di I'dadiyah sini, dan tidak semua madrasah seperti itu. Kalau madrasah I'dadiyah ini bukan madrasah yang besar, sehingga dirasa cukup, walaupun sebenarnya masih banyak, dirasa cukup administrasi berpusat di tata usaha. Walaupun sebenarnya ya nggak sedikit juga, tetap banyak aktivitas yang harus dikerjakan di tata usaha ini. Walaupun madrasahnya kecil tapi ya ternyata ya banyak saja pekerjaannya. Berbeda misalkan dengan madrasah yang bonafit, katakanlah seperti madrasah negeri di Mantiga atau yang lain, itu idealnya memang setiap bidang itu mempunyai satu pakem administrasi yang berbeda-beda. Jadi kurikulum punya administrasi, surat masuk keluar itu ya hanya berada di kurikulum, penomoran surat itu juga hanya di kurikulum, kesiswaan pun juga seperti itu. Mempunyai arsip sendiri, mempunyai administrasi sendiri. Sarpras juga seperti itu, humas juga seperti itu, dan lain-lain. Tapi kalau di MAI, karena kita masih belum perlu sepertinya ya untuk menjadikan setiap bidang ini mempunyai administrasi yang sendiri, akhirnya kita berpusat di tata usaha. Jika ada
Jadi kita kendala itu nggih, abstrak nggih dan banyak nggih. Banyak di setiap momen ya kita menemukan kendala. Tapi nopo segera kita cari nopo apa penyakitnya, apa solusinya penyakit, terus kemudian kita cari solusi. Nah, tentu setiap setiap bulan 2 kali, setiap bulan 2 kali, 1 bulan 2 kali itu kita mengadakan rapat evaluasi dengan pimpinan ya, kepala dan wakil kepala semuanya termasuk TU untuk mengevaluasi apa yang apakah ada kendala, apakah ada solusi atas kendala tersebut dalam 2 minggu yang sudah dilalui. Jadi 1 bulan 2 kali kita rapat untuk melihat, menganalisis, mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, bagaimana bentuk dan proses pengorganisasian administrasi? Saya rasa tadi secara tidak langsung terjawab di pertanyaan pertama bahwa pengorganisasian ini berpusat keadministrasian, berpusat di tata usaha, dan di tata usaha ini mempunyai, selain saya sebagai kepala, ada staf-staf yang membantu dalam urusan administrasi. Ada yang memegang surat keluar masuk. Jadi surat masuk itu mereka mencatat, mengarsip, dan surat keluar kita penomoran juga betul-betul memperhatikan itu. Terus kaitannya dengan banyak hal nggih, banyak hal. Kaitannya dengan tamu, kita mempunyai buku tamu, mempunyai petugas sendiri yang mengkondisikan itu. Buku tamu entah umum, entah entah kepala, bukan kepala, Kemenak nih, Kemenak pengawas yang kesini, buku supervisi, dan semua pekerjaan itu mempunyai PJ-nya masing-masing, penanggung jawabnya masing-masing. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mbak. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan antar anggota administrasi, Pak? Kita berusaha menanamkan hubungan keluarga, hubungan keluarga. Ya, artinya kalau keluarga ya melebihi dari hubungan rekan kerja, hubungan profesional, lebih dari itu. Agar ketika bekerja kita tidak tegang, terus kita enggak merasa niku nggih. Ya kerasan lah, kita kerasan karena kita mencoba menciptakan di lingkungan kantor ini lingkungan keluarga. Keluarga nggih artinya nggak terlalu adil-adil banget nggih. Saya misalkan sebagai kepala tata usaha nggak memosisikan diri seolah-olah betul-betul kepala yang harus kamu gini, kamu tidak. Kita untuk meningkatkan kualitas hubungan kerja kita ya, saya atau kita memilih untuk melalui jalur keluarga agar hubungannya enak dalam kerja. Bagaimana bentuk pengarahan administrasi terhadap kinerja semua anggota? Kita setiap setiap bulan sekali itu selalu
bahasa lain mensupervisi. Kalau supervisi memang harus formal. Kita mengecek ya Bapak Ibu guru terkait dengan RPP, terkait dengan perangkat-perangkat pembelajarannya itu sudah lengkap apa belum Bapak Ibu, monggo yang belum diselesaikan. Kita juga terhadap semuanya gitu, tidak hanya guru tapi juga staf kita, bagaimana kita bisa disiplin administrasi itu. Kita memperhatikan betul, karena kalau saya pribadi semuanya ini harus tertata ya. Jadi kalau dalam dalam dunia kerja, organisasi atau apapun, semua kegiatan harus serba terarsip, harus serba data. Misalkan ada kegiatan OSIS atau ada kegiatan rapat ya berarti harus ada notulen dan harus tercatat, terdata. Jangan sampai tidak. Harus ada foto, harus misalkan ekstrakurikuler, ada pramuka misalkan, atau ada jurnalistik, banjari walaupun seperti itu semuanya harus serba data. Harus ada minimal ada absensi, ada catatan pegangan, dokumentasi foto, juga catatan dari pembina materi apa hari ini yang diberikan, jurnal. Tidak hanya pelajaran umum saja, pelajaran KBM biasa saja, tapi juga ekstrakurikuler kita harus semuanya serba data. Oh, ada peringatan Isra Mi'raj, ada PHBI, itu semuanya harus serba absen. Terlepas itu kalau biasanya sih kalau sekarang absennya absen digital gitu, tapi kalau di MAI kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu ya kita pakai kertas, minimal ada catatan itu. Ya itu memang konsekuensi kita hidup di zaman industrial gitu. Nggak bisa kita nggak tanpa catatan. Kayak gini misalkan nggak ada foto ya jangan, ya harus difoto. Bikin kegiatan minta foto, ya memang harus gitu ya. Ya memang itu konsekuensi kita hidup di zaman sekarang ya. Bukan kita gak ikhlas, bukan ya. Memang ya maksudnya ya memang ya harus serba dokumen. Bagi-bagi bagi-bagi sedekah di jalan. Ya intinya serba data, dan itu selalu kita tekankan ke semua pihak termasuk guru mengenai perangkat dan staf-staf yang ada di kantor. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dari setiap anggota administrasi? Kita nggak ada bentuk baku ya dalam pengawasan ya. Kita selalu mengecek ya setiap hari. Jadi ini ada surat masuk sudah diarsip apa belum, sudah ditulis apa belum. Selain diarsip kita juga menulis gitu. Tanggal berapa, kita disposisi juga ke kepala ya setiap hari kita ngecek. Nah, kita tulis papan di situ jenis ada undangan apa, ada acara apa, kita kita cek semuanya ya setiap hari. Jadi misalkan ganti bulan ada absensi guru yang 1 bulan itu sudah diganti atau belum, sudah diperbarui belum, kita selalu ngecek ya. Jadi nggak ada bentuk baku dalam pengecekan itu. Cuma kesehariannya ya seperti itu, seperti yang saya katakan barusan. Kita selalu
memonitoring setiap hari semua aspek, absensi guru, pegawai, kelas, nopo jurnal, guru itu ngisi apa enggak. Oke. Nah, itu ya setiap hari. Jikalau ada kendala dalam proses pengawasan, bagaimana solusi yang Bapak ambil? Kita segera memberikan memberikan Konfirmasi. nggih teguran ya, bukan bukan meneguran ya, mengingatkan, oh ini kurang ini, Bapak Ibu, panjenengan ada yang kurang ini RPP-nya misalnya gitu. Ya, kita ingatkan. Staf ada yang lupa, tidak ada agenda tapi tidak nulis, ya kita segera ingatkan. Misalkan kayak gini, PTS mau ujian, mau asesmen madrasah, kita apa yang kurang, kita misalkan kok ada yang kurang salah satu data gitu aja, belum bikin daftar hadir pengawas misalkan, segera kita mengingatkan yang bertugas di bagian itu.